Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mako Suara Cita, radio informasi dan motivasi. Apa kabar Sobat Mako? Semoga sehat selalu dan tetap jalankan protokol COVID-19. Jangan lupa kenakan masker, sering-sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan jaga kesehatan dan imunitas tubuh. Baik, Sobat Mako, kita kali ini berjumpa kembali di program Ngopi atau Ngobrol Pagi, dan Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ibu cantik, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ibu Hajah Widayati SOS MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ati, Nggih, apa Ibu. kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sama, doa yang sama ya untuk Iya, teman-teman Kominfo. Baik, tetap semangat Ibu ya di era Harus pandemi seperti ini. Semangat. Baik Ibu, ingin sekali kami semua mengetahui tentang program-program atau sinergi antara tim penggerak PKK dengan pemerintah Kota Malang, Ibu. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ati. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya ingin menyapa kader-kader kita, tim penggerak PKK Kota Malang, menyapa panjenengan semua sampai dengan tingkat bawah. PKK Kota Malang bertumbuh, berdaya, bermanfaat. Terima kasih. Jadi kami ini adalah sidu pemerintah, PKK adalah sidu pemerintah. Kami bertugas apa yang belum terjangkau oleh pemerintah itu menjadi ranah kita. Jadi kegiatan kita sudah tertuang di dalam 10 program pokok PKK. Tetapi Mbak Ati, alhamdulillah kami melalui Pokja 3 itu punya program unggulan yang sudah menghantarkan Pak Wali Kota ini mendapatkan anugerah dari iNews TV, mendapatkan anugerah juga dari Koran Sindo dalam hal kegiatan urban farming. Oh iya, urban farming. Itu artinya atau maksudnya atau tujuannya apa ya Bu? Apa sih Bu urban farming itu Ibu? Iya, urban farming itu adalah kita memindahkan jadi pertanian konvensional, kita tarik ke perkotaan dengan media tanam itu yang sangat mudah. Jadi bisa pakai polybag, dengan aquaponik, dengan hidroponik dan lain sebagainya. Jadi urban farming itu adalah pertanian konvensional kita tarik ke perkotaan. Kita tahu kalau di Kota Malang lahan untuk pertanian itu sangat kurang sekali. Karena kenapa? Banyaknya mahasiswa yang berdatangan di Kota Malang, Mbak Ati. Sehingga yang dulunya tanah-tanah itu bisa dipakai pertanian, sekarang dijadikan kos-kosan. Oleh karena itu, tim penggerak PKK mempunyai program unggulan di urban farming itu. Ayo kita bisa memanfaatkan lahan rumah, pekarangan rumah, rooftop atau dinding-dinding itu bisa pakai sebagai media berurban farming seperti itu. Apakah ada petunjuk khusus Ibu jenis tanaman yang bisa dilaksanakan urban farming atau teknik-teknik penanamannya seperti apa? Sejauh mana Ibu peran PKK di sana Ibu? Begini. Jadi yang pertama, PKK kenapa mempunyai program ini? Karena kita tahu bahwa urban farming itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Sedang sekarang itu stunting itu sudah menjadi bukan hanya isu, tetapi sudah menjadi problem dunia. Mbak Ati tahu, jadi ceritanya dari survei Indonesia itu menduduki urutan ke-6 stunting. Tetapi alhamdulillah kalau di Kota Malang dari 38 kabupaten kota, Kota Malang tidak termasuk. Kemarin informasi dari provinsi disampaikan kita urutan 32 terbaik. Artinya kan kita aman dengan stunting. Oleh karena itu, karena stunting ini menjadi isu dunia, maka PKK mempunyai program unggulan bagaimana untuk mengatasi stunting, karena kita tahu stunting itu adalah anak-anak yang kurang gizi. Jadi anak yang kurang gizi terus mempunyai tubuh yang kerdil, sering sakit. Tentu kalau seperti itu kita mendapatkan generasi penerus yang kurang bagus. Oleh karena itu ini harus segera bagaimana PKK bisa mengatasi itu semua. Nah,
Akhirnya kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, kita minta CSR dari Bank Indonesia untuk bisa mengegulkan kegiatan urban farming kita, dan alhamdulillah gayung bersambut dari BI sehingga kita bisa memberikan kepada 57 kelurahan yang ada di Kota Malang, semua kita titipi urban farming. Begitu. Jadi semacam ada bantuan nonton Ibu? Betul. Jadi CSR dari Bank Indonesia itu kita mendapatkan 200 lebih, alhamdulillah sekali. Dan kebetulan pada waktu itu kepala BI itu baru. Pada waktu sowan ke rumah sini saya juga ikut menemui, sekalian program kita sampaikan, alhamdulillah yang bersambut rezeki PKK. Berarti PKK sudah bisa bekerja sama dengan berbagai pihak nih Bu ini, sehingga tercapai atau terwujud kegiatan urban farming gitu. Betul. Ibu, apa saja Bu konsep urban farming itu dan teknologi yang digunakan untuk urban farming itu Ibu? Tadi Ibu sudah sempat sebutkan dengan Bu di dinding seperti itu, kemudian dengan menggunakan plastik ya Bu ya? Apakah selama ini ada kendala Ibu di daerah-daerah atau di RW-RW? Jadi kalau dari urban farming sendiri kendala pasti ada, tapi sangat minim. Karena ternyata antusiasme dari kader-kader kita itu sangat luar biasa. Kenapa antusias? Karena yang pertama ketika kita berurban farming, tentunya kita mendapatkan ketersediaan sayuran yang kaya dengan nutrisi. Kenapa? Karena jauh dari pestisida. Urban farming itu kita selalu memakai pupuk kandang yang seperti itu Mbak. Organik. Sehingga itu yang benar-benar kalau ibu rumah tangga sekarang sudah cerdas-cerdas. Jadi memanfaatkan benar-benar sayuran yang kaya dengan nutrisi. Jadi yang organik itu. Jadi yang pertama kita menghasilkan sayuran yang organik, yaitu sayuran yang kaya nutrisi, itu yang sangat dibutuhkan oleh keluarga kita. Dan alhamdulillah ibu-ibu khususnya kader PKK Kota Malang itu sudah sangat cerdas. Jadi memang benar-benar tahu apa sih yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Jangan sembarangan kita beli sayur, kadang kalau ke pasar itu sayur hijau yang suaranya masih hijau, kalau sudah sore warna sudah berubah. Artinya di situ nutrisi sudah sangat berkurang. Tetapi dengan adanya urban farming, alhamdulillah Mbak Ati, semenjak bulan September 2019 kami berurban farming ini, mulai panen itu September, artinya kami ini sudah panen berkali-kali. Dan alhamdulillah sekarang di masa pandemi COVID-19, urban farming yang berada di RW-RW itu sudah menyuplai kampung-kampung tangguh dari hasil panenannya. Itu yang sangat luar biasa. Dan yang luar biasa lagi yang menjadikan kebanggaan kita bersama adalah mereka sudah bagaimana sayur-sayuran itu dibuat minuman, dibuat menjadi keripik dan lain sebagainya dengan kualitas packaging yang bagus. Sudah sampai ke teknologi pengolahan ya Bu? Sudah. Jadi kami PKK itu membuat kegiatan urban farming sudah kita tebarkan. Tapi bagaimana mereka itu bisa mengolah urban farming ini menjadi nilai jual yang tinggi. Akhirnya kita buatkan pelatihan, packaging, penjualan secara online itu sudah dilakukan sekarang. Baru saja mau saya tanyakan Ibu, kalau tadi Ibu bercerita bahwa kebutuhan gizi dari keluarga sudah dapat dipenuhi dengan urban farming. Bagaimana dengan peran urban farming ini terhadap perekonomian, mendukung perekonomian keluarga dan kota skala besar gitu? Ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah sangat berdampak kepada perekonomian karena urban farming itu yang kita berikan dulu, saya harus cerita dari awal ini Mbak Pi ya. Jadi dulu kita memberikan bibit itu cabai, tomat itu harus ada. Kenapa? Karena niatan dulu dengan BI itu bagaimana membantu pemerintah untuk mengatasi inflasi yang ada. Nah, yang harganya fluktuatif itu cabai, tomat. Jadi di urban farming kita pasti ada tanaman cabai dan tomat. Wajib ya Bu? Wajib, iya, karena harganya tidak menentu. Berikutnya adalah sayuran yang dibutuhkan kita keseharian, bayam, sawi.
kalau kita sudah masuk ke lapangan Mbak Adit, Iya. namanya sawi itu ternyata beragamnya luar biasa loh. Oh, jenisnya itu. Jenisnya itu luar Saya biasa. cuma tahu sawi daging, Bu. Oh, banyak macam-macam. sekali. Nanti coba ya dilihat namanya sawi bagudak. Oh, Wah, luar biasa, itu seperti bunga. Oh. Dan khasiatnya juga untuk kanker dan lain sebagainya. Iya, Bu. Itulah artinya urban farming kita yang sudah kita titipkan di titik-titik RW itu. Memang kami pada waktu memberikan sosialisasi begini, tolong jangan hanya urban farming ini dikelola dengan baik menjadi ijo royo-royo, Iya. tetapi harus bagaimana panjenengan semua itu bisa menebar virus kebaikan ini ke semua keluarga yang ada di kanan kiri. Terus yang kedua, bagaimana membesarkan urban farming itu sendiri. Jadi kalau yang dulu kita kasih hanya 8 macam, sekarang sudah berubah bermacam-macam di lapangan itu. Wah, seru sekali ya Ibu ya. Oh, senang banget. Senang sekali. Iya. Baik Sobat Mako, pembicaraan kita sangat-sangat menarik dan masih banyak lagi yang akan kita kulik, kita ketahui dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi jangan kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema. Tim penggerak PKK Kota Malang bertumbuh, berdaya, bermanfaat. Saya Widayati Sutiaji, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, mengajak seluruh anggota PKK Kota Malang sampai dengan Dasawisma untuk mendukung program unggulan Tim Penggerak PKK Kota Malang, yaitu urban farming. Urban farming adalah konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan. Kenapa urban farming kita pilih? Dikarenakan urban farming saya kira ini mampu menjawab tantangan dalam bidang ekonomi, kesehatan dan juga lingkungan, sekaligus wujud dari besarnya inisiatif dan partisipasi masyarakat. Banyak manfaat dari urban farming. Yang pertama, keluarga akan mendapatkan sayuran organik sebagai sumber nutrisi sehat karena tidak menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida sintetis. Kita tahu stunting menjadi isu dunia, bahkan Indonesia menduduki urutan kelima dunia, stuntingnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, Tim Penggerak PKK Kota Malang sebagai shadow pemerintah berkomitmen dalam program kegiatannya adalah bagaimana bisa menuju Kota Malang ini zero stunting. Manfaat yang kedua adalah untuk menghijaukan lingkungan dan membantu mengurangi dampak pemanasan global. Sekaligus juga bisa memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan juga aman, atau yang bisa kita sebut B2SA. Ingat, kualitas hidup seseorang ditentukan oleh kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Manfaat urban farming yang ketiga adalah dapat menguatkan rasa kebersamaan dan juga menciptakan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat kota. Dengan berurban farming dapat mengelola wilayah perkotaan yang tadinya tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak akeh
Ancen boys, salam satu jiwa iku salame. Main musik, sepak bola, pantengan caranan jadi tradisine. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Kayu tangan dadi jujukane turis, selfie gawe kenangan sing manis. Jalan ijen dalane sing apik tamane, alun-alun panggon dolen rame-rame. Pahlawan trip dalan sejarah dhewe, panggen wong wani mati gawe negarae. Mula ayo dieling kabeh ceritane, aja sampe awak dhewe lali asale. Kota Malang, Ancen boys, salam satu jiwa iku salame. Main musik, sepak bola, bantengan jaranan jadi tradisine. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Pahlawan trip dalan sejarah dhewe, panggen wong wani mati gawe negarae. Mula ayo dieling kabeh ceritane, aja sampe awak dhewe lali asale. 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 Halo, loh kok nggak pakai masker? Lah, kenapa emang? Gak apa-apa kan? Toh juga sama aja mau pakai atau enggak, hehe. Is, kata siapa? Jelas nggak sama lah. Misal kamu sedang positif COVID dan kita berdua nggak pakai masker, resiko penularannya bisa sampai 100%. Kalau kamu positif dan aku pakai masker, itu resiko penularannya 70%. Dan kalau kamu pakai masker, aku enggak, resiko penularannya jadi 5%. Lalu, kalau kita berdua sama-sama pakai masker, resikonya turun, hanya jadi 2% aja. Apalagi nih ya, jika kita jaga jarak minimal sejauh 2 meter. Resiko penularannya bisa sampai 0% loh. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak ya. Itu semua demi kebaikan kita. Terima kasih.
Baik, Sobat Mako, kembali lagi ke acara Ngopi, Ngobrol Pagi bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ibu Hajah Widayati Esos MM. Baik, Ibu, tadi kita sudah sampai di mengetahui dan kegunaan dan manfaat dari urban farming, Ibu, tentang mencegah stunting, menjamin kualitas gizi dari keluarga. Adakah yang lainnya, Ibu? Mungkin manfaat dari urban farming yang secara skala lebih besar gitu. Ya, jadi ketika kita berurban farming tentunya nanti kita pasti bergerak-gerak di sana. Ternyata di situ menjadi olahraga tersendiri. Yang kedua, karena kalau berurban farming di situ menjadi kelompok ya, di satu titik itu ada kelompok, itu menciptakan budaya gotong royong tersendiri di sana. Dan ada satu RW yang sudah disampaikan kepada kita, itu ada budaya pagi subuh sholat subuh, setelah sholat subuh pasti semua itu menuju ke urban farming. Kenapa? Di sana melakukan bertanam bersama, membersihkan bersama, nyapu bersama. Dan alhamdulillah karena warga sekitar itu sudah berurban farming, akhirnya mereka barter, Mbak Ati. Jadi yang di sini misalkan menanam bayam, di sini sawi, kan jenuh makan bayam terus. Iya, Ibu. Mereka tidak menjual pada waktu itu, terus dibarterkan seperti itu. Tetapi yang sekarang lebih berkembang lagi adalah tim penggerak PKK Kota ini memang sangat berkomitmen. Urban farming itu tidak hanya nanti sekarang hanya di titik-titik RW, tapi nanti semua rumah tangga itu harus berurban farming karena manfaatnya yang luar biasa. Kami menggandeng praktisi, Mbak Ati. Jadi praktisi yang kita gandeng adalah yang dulu pernah membawa harum Kota Malang. Jadi memang dia pelaku toga, pelaku urban farming dan sudah juara nasional. Itu kita ajak bersama-sama untuk melakukan pendampingan, Mbak Ati. Itu. Dan alhamdulillah bapaknya ini, beliaunya ini karena juga budidaya sendiri di tempatnya, akhirnya tanaman panennya ini juga melimpah. Ternyata sudah ngelink dengan seperti di Lai-Lai, terus di toko-toko itu lah. Kalau mencari tanaman organik pasti di Lai-Lai ada. Tetapi beliaunya ini lebih pintar lagi. Sekarang sudah karena zamannya zaman IT, ya. Sekarang penjualan sudah dilakukan online. Apalagi di pandemi COVID-19 kita sangat dibatasi, social distancing, physical distancing. Ibu-ibu di Kota Malang kelihatannya juga sudah sangat cerdas. Ternyata, mohon maaf, bisa saya ceritakan bapaknya, ini namanya Pak Hari, ini yang sudah membawa harum Kota Malang. Dia sudah punya link dengan ibu-ibu di Kota Malang. Jadi ibu-ibu sudah minta sendiri di sana, nanti ada kurir yang ngantar. Sehingga urban farming kita yang dari 57 titik kelurahan itu, Mbak Ati, yang dulunya dikonsumsi oleh anggota keluarga, anggota berurban farming, sekarang sudah mulai menghasilkan uang. Karena Pak Hari siap membeli, tidak menampung, jadi sama Pak Hari dibeli. Mereka jadi langsung dibayar? Iya, ngantar ke sana langsung dibeli sama Pak Hari, karena Pak Hari itu pangsa pasarnya sudah luar biasa. Bukan main, Ibu. Ya. Memang biasanya di program-program itu kendala utama adalah pemasaran, Ibu. Betul. Jadi hebat sekali ya, Bu, Ketua Tim Penggerak PKK sudah membawa anggotanya sejahtera di perekonomian melalui urban farming, Ibu. Tapi gini, Mbak Ati, kami juga ada pelatihan bahan dasarnya itu urban farming. Jadi ternyata dari urban farming itu kalau dikemas packagingnya bagus, nilai jualnya lebih tinggi lagi. Dari misalkan sawi, kemarin itu sawi itu tidak hanya untuk sayur, itu sudah menjadi minuman yang minuman herbal. Tapi ya bisa digabung. Jadi kami melakukan kegiatan itu pelatihan, setelah itu bazar. Ternyata dari urban farming itu sudah banyak sekali ragamnya yang sudah dibuat kemasan itu. Packagingnya juga sudah bagus-bagus. Penjualannya apakah ke Pak Hari tadi juga atau ada yang lain, Ibu? Tidak, jadi kalau yang olahan itu mereka punya biasanya mendisplay.
Dan kita PKK itu punya rumah solusi Mbak Ati. Apa itu, rumah Ibu? rumah solusi itu tempat mendisplay barang-barang produk dari UKM IKM kita. Oh, gitu. Nah, kebetulan di situ saya sebagai ketua tim penggerak PKK, saya juga sebagai ketua Dikranasda. Jadi punya IKM juga kita taruh di space di situ rumah solusi. Jadi kalau nanti misalkan Mbak Ati itu ada yang berkunjung, kan Kota Malang itu menjadi rujukan kunjungan ya dari daerah lain. Tolong nanti diarahkan ke rumah solusi, tidak usah ke pusat-pusat oleh-oleh. Di rumah solusi itu bisa sudah ya, Bu? siap. Mulai dari batiknya, apapun ada sudah di Lengkap sana, gitu. walaupun tidak partai besar. Nggih. Tetapi kalau mau partai besar, rumah solusi itu punya binaan. Tinggal kita telepon, tolong karena mau ada kunjungan ditambah produknya, Siap, begitu. Ibu. Oh, nggih. Bagaimana dengan jam operasional dari rumah solusi itu, Ibu? Kalau warga ada yang berminat ke sana, apakah boleh dan bisa? Oh, sangat boleh. Kami sangat bersenang hati menunggu kedatangan semuanya bisa hadir di rumah solusi. Kalau jamnya kita sesuai jam kita, jadi jam 8 sampai jam 4. Baik. Gitu. Kalau Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu libur ya. ya. Siap. Apakah ada toko online-nya juga, Ibu? Mungkin rumah solusi pemasaran online atau Kalau rumah solusi sendiri online-nya masih belum karena kita masih dalam tataran display ya. Oh, iya, Ibu. Display saja dulu. Iya. Tetapi sebetulnya kalau dari personal teman-teman PKK itu sudah melakukan online. Oh, ini. Produknya ngambil di kita, Oh, begitu. siap, Ibu. Nggih, menarik sekali Sobat Mako. Jadi apabila Sobat Mako memiliki tamu atau saudara yang sedang berkunjung ke Kota Malang, jangan lupa untuk mampir ke rumah solusi ibunya yang bertempat atau berlokasi di Gedung Kartini. di Gedung Kartini di Jalan Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, Nggih. ya. Masuk di stadion, Mbak. Oh, masuk di stadion Iya, Ibu di ya. dalam stadion. Nggih. Menyenangkan sekali Sobat Mako untuk mengetahui hal-hal yang ternyata hal besar yang dilakukan oleh ibu-ibu yang tergabung di tim penggerak PKK. Dan saya ingatkan juga jangan lupa untuk update berita harian COVID-19 bisa di malangkota.go.id, mediacenter.malangkota.go.id, dan silahkan follow media sosial pemerintah Kota Malang di Instagram di Pemkot Malang, di Facebook Pemerintah Kota Malang, di Twitter @pemkotmalang dan YouTube Pemkot Malang. Baik Ibu, kembali lagi. Tadi Ibu sempat menyebutkan tentang stunting, Ibu. Ya. Ingin tahu lebih banyak, Ibu, stunting itu apa dan penyebabnya apa, Ibu? Iya. Stunting itu adalah kasarannya itu adalah pertumbuhan gagal. Jadi anak-anak itu karena mulai dari kandungan, barangkali gizi orang tuanya ya, utamanya gizi dari ibunya itu kurang sehingga berdampak kepada bayi yang dilahirkan. Itu sangat luar biasa, kasihan. Karena anak-anak yang seharusnya itu kita harusnya mempunyai generasi penerus yang cerdas gitu ya Mbak Ati. Tetapi karena kadang orang tua itu begini, yang menjadikan masalah itu ternyata bukan stunting itu dari keluarga yang kurang mampu saja. Oh, gitu. Keluarga yang mampu juga ada. Oh, gitu. Yang disampaikan informasi itu keluarga yang mampu. Itu karena mungkin pada waktu hamil zaman sekarang itu kan sudah banyak yang mohon maaf ya, yang makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang kaya dengan pewarna dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya kalau kita hamil, hindarilah makanan-makanan yang itu. Kita cari makanan-makanan yang aman, makanan-makanan yang bergizi. Dan juga kami dari tim penggerak PKK Kota Malang terkait dengan stunting ini mempunyai program itu mulai dari remaja putri. Jadi remaja putri di kita itu ada kegiatan yang memberikan kapsul tambah darah. Ya, kapsul tambah darah kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan posyandu kita, kader kita yang kita gerakkan. Jadi setiap jam 8 malam itu pukul kentongan 8 kali. Kalau sudah ada pukul kentongan 8 kali itu artinya remaja putri harus minum tablet tambah darah. Sebagai pengingat gitu ya Ibu? Pengingat. Dan banyak, jadi daerah wilayah-wilayah itu sudah beragam. Bagaimana caranya bisa memasukkan
pil tambah darah ini kepada remaja putri, kepada ibu hamil, banyak caranya. Wah, hebat Gitu. sekali ya Bu ya. Ternyata Terus ini Mbak Ati, ada yang lucu, namanya nginceng manten anyar. loh Bu. Waduh, gawat. Apa itu Ibu? Nginceng manten anyar itu ternyata mungkin awal mula saya juga lucu, ada informasi itu karena kita akan melanjutkan program yang lama. Jadi nginceng manten anyar itu mulai anak itu sudah mau mendaftarkan jadi manten, itu sudah dibidik oleh kader. Nggih. Jadi didampingi bagaimana ketika habis menjalani pernikahan, apa yang harus disiapkan untuk kesiapan diri kita akan menjadi seorang ibu, harus begini-begini, itu tugasnya kader kita lakukan seperti Preventif itu. ya Ibu ya. Preventif banget. Wah, benar-benar menarik ya Sobat Mako. Ternyata mulai dari stunting, urban farming, sampai nginceng manten anyar. Baik Sobat Mako, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi dengan berbagai informasi yang menarik. Baik Sobat Mako, masih di Ngopi Ngobrol Pagi bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ibu Hajah Widayati Esos MM. Seru sekali Sobat Mako, kita mengetahui gerakan atau program-program dari ibu-ibu yang tergabung di PKK Kota Malang. Baik Ibu, tadi kita sudah bicara banyak sekali, tapi sekarang ini kita masih prihatin ya Ibu ya, kita masih di era pandemi COVID. Nah, bagaimana dan sejauh apa peranan penggerak PKK untuk mengatasi atau ke masyarakat mengatasi pandemi COVID-19 Ibu? Ya, jadi PKK Kota Malang itu mempunyai gerakan yang namanya PKK Beraksi. PKK Beraksi ini muncul ketika pandemi COVID-19. Di dalamnya kita ada yang namanya memastikan keluarga kita adalah menjadi keluarga PKK tangguh. Pasti ditanyakan apa sih keluarga PKK tangguh? Keluarga PKK tangguh itu adalah kita melihat dari keluarga itu sendiri. Kader kita terjunkan ke keluarga-keluarga untuk memberikan sosialisasi tentang COVID-19, Mbak. Nah, di situ harus dipastikan keluarga itu sudah memakai masker. Karena Pak Wali Kota itu menggelontorkan masker itu sudah luar biasa. Yang pertama di bulan 4 ya, bulan April kurang lebihnya sudah sekitar 1 juta masker yang sudah digelontorkan. PKK sendiri juga sama, kita sudah 2000 yang kita gelontorkan melalui kader-kader.
Dan selain itu, selain masker, kita juga memberikan bantuan sembako kepada kader yang berdampak yang di wilayah kelurahan-kelurahan. Itu kami sudah juga lakukan. Nah, di masa pandemik ini saya kira tugas seorang ibu sangat dibutuhkan. Karena begini, biasanya masker aja ya, kita bahas masker. Biasanya bapak-bapak itu kita tahu kalau masker itu minimal 4 jam, ya maksimal 4 jam harus sudah ganti. Betul. Tetapi kalau seorang ibu itu tidak perfect di situ, saya kira nanti seharian ya akan dipakai sama bapak. Betul. Dari sana artinya kita kurang menjaga kesehatan keluarga kita, terutama kesehatan bapak-bapak kita. Oleh karena itu PKK juga mempunyai program mensosialisasikan kepada tim penggerak PKK kecamatan, kelurahan untuk diteruskan lagi sampai ke tingkat bawah. Ayo seorang ibu itu harus perfect kepada keluarganya sendiri sebelum kita memberikan sosialisasi keluar. Jadi keluarga dulu yang kita utamakan. Jadi salah satunya kalau suami kita bekerja, tolong di tasnya itu ditambah masker yang masih bersih selain yang dipersiapkan untuk dipakai. Itu harus. Dan juga kita harus jaga anak-anak kita. Anak-anak kita tentunya dengan kondisi sekarang itu juga sering lalai ya memakai masker. Itu semua tugas dari para ibu. Dan alhamdulillah yang disampaikan kepada kita ini di wilayah sudah berjalan. Tetapi ketika ini problem tersendiri nih Mbak Ti. Ketika kita masuk ke pasar, kita melihat di jalan-jalan ternyata masyarakat kita itu juga masih banyak yang belum terlalu perfect kepada kesehatannya masing-masing. Kalau kita melihat mereka itu tidak perfect kepada kesehatannya sendiri, bagaimana bisa menjaga kesehatan keluarganya? Oleh karena itu kembali lagi menjadi tugasnya tim penggerak PKK, aja selalu kita edukasi mereka-mereka itu untuk menerapkan protokol COVID-19 itu. Dan kita door to door, bagi yang mampu diusahakan di depan rumah itu harus ada jamban untuk bisa cuci tangan. Karena sekarang itu kita harus sering melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sekarang ceritanya COVID-19 ini sudah bermutasi Mbak Ati. Sekarang lebih mengganas lagi. Nah, tetapi masyarakat kita ini sepertinya euforia ya kalau melihat di jalan. Seperti kehidupan normal, bukan new normal. Kehidupan normal. Itulah menjadi tugas kita bersama-sama. Baik Ibu. Ya, baik Sobat Mako, banyak hal yang ternyata kita dapat dari perbincangan kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri obrolan kita di Ngopi, mungkin ada pesan-pesan dari Ibu kita, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk semua Sobat Mako tentang apa yang harus dilakukan atau program-program PKK selanjutnya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ati. Ini ada kata bijak yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pendengar, pendengar pemirsanya. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di rumah. Tinggalkan rumahmu untuk berbuat pada sesama. Tagline kita Tim Penggerak PKK Kota Malang adalah bergerak dalam harmoni. Untuk mewujudkan 10 program pokok PKK dalam rangka membentuk serta membangun keluarga yang sejahtera. Ketahanan keluarga ini menjadi sangat penting dan merupakan pondasi untuk ketahanan negara dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu telah menyediakan waktu dan tempat sehingga banyak Sobat Mako di seluruh penjuru dunia yang akan menikmati acara ini mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru dari Ibu. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Baik Sobat Mako, demikianlah acara kita hari ini, Ngopi Ngobrol Pagi bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ibu Hajah Widayati Esos MM. Terima kasih atas kebersamaannya, kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.